Selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak sudah diberkati pagi yang indah ini? Amin. Mari kita sembah dalam layanan ajaib yang luar biasa yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan, selamat datang kembali bagi tim Pesparawi ya, Jawa Tengah, khususnya Salatiga dan lebih khusus lagi Siloam ya, rasanya sempat ketar-ketir juga saudara ya, saat ditanya nggak tahu kapan pulangnya, tapi puji Tuhan ya, akhirnya rombongan Senen ya tuntas bisa tiba di kota Salatiga, mengalami beberapa kloter saudara ya, beberapa kloter, puji Tuhan ya. Sebagai informasi, kemarin saya tanya dari panitia, tim Pesparawi Jawa Tengah mendapatkan 7 emas ya, mendapatkan 7 emas. Untuk peringkat nasionalnya peringkat keempat ya, peringkat keempat betul ya, peringkat keempat nasional ya, lumayan ya, peringkat keempat ya, paduan suaranya dapat emas semua. Saya merasa ya lumayan maksudnya ya pas dengan apa yang mereka sudah kerjakan ya. Kalau lihat latihannya rasanya kasihan juga saudara ya, waktu latihan di sini jam 11 malam masih maho saudara ya, latihan vokalisi dan sebagainya ya, kerja keras mereka ya, akhirnya mereka begitu dan bela semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi yang indah ini, keluarga Kristen yang diberkati. Jadi sepanjang minggu ini kita akan bersama-sama melihat, sepanjang bulan ini kita akan bersama-sama melihat tentang keluarga Kristen. Amin ya. Ini gambarnya Bapak Gembala berserta keluarga, kalau saya mau tak pasang semua sebenarnya juga tidak cukup gitu saudara ya. Puji Tuhan. Langsung saja kita akan bersama-sama melihat dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. Mari kita sama-sama, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. 1 Tawarik 17 ayat 27. Kita baca sama-sama, dan biarlah ini menjadi iman kita semua. Kita rindu keluarga kita semua diberkati oleh Tuhan ya. 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya, sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Kita rindu berkat dari Tuhan ini menjadi berkat kita semua, khususnya keluarga kita ya. Keluarga kita ini doanya dari Daud saudara ya, doanya Daud. Mari kita sudah melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ini peduli dengan keselamatan bagi keluarganya. Ada Yosua, kita tahu di akhir pelayanannya, di akhir kepemimpinannya, dia berdoa, dia menyatakan sebuah statement bagaimana dia bersama dengan keluarganya akan tetap menyembah kepada Tuhan. Kita juga melihat bagaimana Daud ini, dia memiliki satu kerinduan supaya Tuhan selalu memberkati keluarga. Keluarga ini kita sudah melihat saudara yang minggu yang lalu itu bicara ada orang tua, ada suami istri, ada anak-anak, saudara bersaudara. Daud rindu supaya keluarganya diberkati, anak cucu kita diberkati. Amin. Saya punya nenek saudara yang punya emak seperti dari kakek saya, om saya ya. Yang emak sama om saya emak sama om saya ini begitu rukun ya, begitu rukun. Memang biasanya keluarga itu kan sudah ditinggal salah satunya ya, itu memang cukup berat sebenarnya, nggak gampang ya. Saya melihat bapak saya juga sama, makanya di dalam bahasa Jawa dikatakan garwe si garing nyowo saudara ya, nggak gampang ya. Mama saya menjadi dulu orangnya tegar, kuat gitu ya, menjadi sering takut dan sebagainya. Nah akhirnya salah satu kerjaannya saudara setiap hari itu sebenarnya kirim di radio ya, di Solo ada radio Immanuel saudara ya, dia telepon memberikan salam kepada ini anak cucunya, disebutkan satu persatu ya. Jadi buyutnya itu ya, masih kecil nanti sudah disebutkan ya, diberkati dan sebagainya. Lalu lagunya ditanya mau minta apa, lagunya diberkati
diberkatilah anak cucu, saudara ya. Senangannya itu saudara ya. Nah, saya punya mak tuh pokoknya kalau ngumpul disuruh nyanyi diberkatilah gitu ya. Anak cucunya itu saudara ya, apa namanya? Dan itu terkenal sekali di radio Manul, terkenal ya. Dia seringkali menyebutnya mak bawa saudara ya. Terkenal sekali. Ya, diberkati anak cucunya. Sempat saya tanya, nah apa sih kenapa lagu itu menjadi doa saya supaya anak cucu buyut canggah diberkati. Kami keluarga besar saudara ya. Dari mak saya mangkong, dari mama itu saya hitung-hitung itu sekarang sudah canggah ya. Itu sudah sekitar 140 orang. 140 orang itu biasanya dulu kita punya kebiasaan kalau ada yang mantu menikah itu foto sama-sama terus ya. Pokoknya semua foto, pokoknya nggak boleh nggak ikut kecuali yang ada di luar kota yang nggak bisa datang. Dan itu besar sekali, semakin hari semakin banyak. Dari 2 orang punya anak 10 ya, sekarang 140, luar biasa ya, keluarga besar. Dan kita cukup dekat semua ya, hampir semua ya. Saya sekarang sudah terlalu kenal ya dengan ponakan-ponakan, nggak terlalu kenal. Saudara, menjadi harapan orang tua supaya anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita percaya kita semua di tempat ini juga rindu saudara, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Nah, tadi menjadi doanya Daud ya, dia berdoa supaya anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Saudara, keluarga ya, betapa pentingnya ya. Maka sebulan ini menjadi bulan keluarga. Makanya nanti kalau kita lihat di buletin juga tentang keluarga, saudara, saya rindu dalam bulan ini kita akan bersama-sama melihat tentang keluarga. Saudara, bersyukur kita ada dalam kasih Tuhan, karena itu kita harus punya komitmen yang kuat untuk keluarga ini. Kalau pernah dulu mengalami kegagalan saudara, di dalam membangun sebuah rumah tangga, biar itu menjadi satu pelajaran ya, menjadi pelajaran kita. Kita nggak bisa tinggal di dalam masa lalu. Ya sudah saudara ya, kalau sudah pernah mengalami kegagalan karena kesalahan kita ya, mengalami kegagalan rumah tangga, mengalami perceraian ya, walaupun Alkitab tidak pernah menyetujui membenarkan itu ya, saudara minta ampun sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati dan bertobat. Artinya betul-betul serius dengan rumah tangga yang mungkin bapak saudara bangun sekarang ini ya. Saya tidak banyak penghakiman atau pendapat tentang hal itu, tetapi saya lebih berpegang kepada apa yang Tuhan Yesus punya hati saudara ya. Seperti Tuhan Yesus punya hati di hadapan Tuhan, ketika kita bertobat, ketika kita minta ampun, maka Tuhan akan menolong kita. Walaupun itu sebuah kesalahan, itu momen yang tidak pernah bisa dihapus. Kesalahannya Daud kita tahu, ketika dia bersinah dengan Batsheba itu nggak pernah dilupakan, betul ya. Momen itu nggak pernah bisa dihapuskan. Orang pasti ingat, kita pun ingat bahwa ketika kita bicara Daud pernah mengalami perzinahan dengan Batsheba. Tetapi ketika dia minta ampun sama Tuhan, ketika dia bertobat, makanya Tuhan juga pulihkan saudara. Bahkan anak dari Daud dengan Batsheba, Salomo akhirnya menjadi raja. Nah, kita ingat juga ya, ingat juga saudara ya, pada waktu peristiwa Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Ya, wanita Samaria ini ternyata poliandri. Dia punya punya istri itu 6 saudara ya. Dikatakan 5 yang ada bersama-sama dengan kamu itu bukan istrimu saudara. Punya istri, punya suami ya, poliandri saudara. Tapi Tuhan ternyata juga mengampuni dia ketika dia datang bertobat, dan Tuhan pakai wanita Samaria ini menjadi pemberita Injil untuk kota Samaria. Tetapi bukan berarti dibenarkan kelakuannya saudara. Ya, apa yang dia pernah lakukan, perbuatannya itu ya sudah, ya itu sebuah kesalahan, itu menjadi peringatan kita. Tetapi bertobat, tinggalkan itu, dan akhirnya wanita Samaria ini betul-betul hidup di dalam Tuhan. Kita masih ingat juga Maria Magdalena, dia bersinah yang luar biasa, tetapi ketika bertobat Tuhan ampuni, ya, dan tidak lagi tinggal dalam masa lalu. Walaupun gitu ya, sejarah masa lalu nggak bisa dihapuskan. Ya saudara, jangan sakit hati saudara ya. Kalau ada orang ngomongin ya, Maria Magdalena pecah loh datang ke gereja. Wah, ini kan kayak wanita nakal kayak gak konek gereja. Ya nggak bisa dihapus saudara. Memori dosa itu nggak pernah bisa dihapus. Walaupun dosa diampuni oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan dosa semerah krimisi disucikan oleh Tuhan. Jadi dosanya Tuhan sudah tidak perhitungkan. Tetapi memori dosa itulah konsekuensi ya, konsekuensi dari kesalahan kita masa lalu. Konsekuensi dosa itu adalah memori dosa, momen itu tidak pernah bisa dihapuskan. Ya, nikmati saja, tetapi percaya bahwa
Tuhan Yesus sudah mengampuni ketika kita bertobat, ketika kita minta ampun. Jadi kalau Bapak Saudara pernah mengalami dulu kegagalan dalam rumah tangga, ya sudah, itu menjadi sebuah pelajaran. Ke depan itu menjadi komitmen kita yang kuat untuk jangan sampai, dan itu menjadi kesaksian ya, di wanita-wanita Ester. Saya seringkali khotbah kemarin tentang keluarga, saya ingatkan kepada mereka, biarlah kalian menjadi teladan-teladan dalam kehidupan rumah tangga, supaya ke depan nanti ada adik-adik kita yang akan berumah tangga, yang minimal ketika mereka berbicara curhat dengan kalian, kalian memiliki satu jawaban, yang memiliki jawaban yang dasarnya itu kebenaran dari Tuhan tentang kehidupan rumah tangga. Nah saudara, keluarga, kenapa kita penting saudara? Keluarga itu adalah satu lembaga di dunia yang langsung dibentuk oleh Allah. Allah betapa peduli dengan keluarga. Nanti kalau kita lihat Allah menyelamatkan keluarga, maka kita melihat Ayub bagaimana dia peduli dengan keselamatan anak-anak. Ketika anak-anaknya seringkali berpesta saudara ya, anak-anaknya senang pesta saudara, karena dia orang kaya, dia punya fasilitas. Karena itu harus hati-hati saudara ya. Kalau Tuhan berkati kita dengan kekayaan dan sebagainya, ya itu mau nggak mau ya efeknya kan ke sana saudara ya, gaya hidup dan sebagainya. Bukan berarti salah, tidak salah ya. Tuhan berikan kita kekayaan ya, kita menikmati dari hasil kekayaan kita boleh, tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa itu semua hanya karena anugerah Tuhan, sehingga kita hanya mengandalkan kepada kekayaan kita hanya mengandalkan kepada materi kita. Nah itu dialami oleh Ayub ya, setiap hari anaknya pesta, anaknya duit sudah punya uang, setiap hari pesta, tapi Ayub seringkali kalau sudah pesta dikumpulkan, dikuduskan, disucikan, bahkan besoknya dia membakar persembahan. Kenapa? Ayub peduli. Sementara kita melihat kemarin ya, ada Imam Eli yang tidak peduli tentang keselamatan, ngerti anaknya berbuat dosa tetapi tidak peduli, membiarkan saja dan akhirnya dihukum. Ternyata Samuel, nanti kalau kita baca dalam Alkitab, Samuel juga sama saudara. Samuel punya pengalaman ya, bagaimana dia harus memberitakan firman Tuhan kepada Imam Eli. Kesalahan Imam Eli adalah dia tidak pernah menegur anaknya berbuat salah, berbuat dosa. Ternyata Samuel juga sama saudara, anak-anaknya tidak benar juga saudara, dan Samuel tidak pernah marah saudara. Anak Samuel tidak pernah menegur, luar biasa ya. Tapi bersyukur kok di situ Alkitab tidak mencatat, saya tidak tahu itulah cara Tuhan saudara ya. Alkitab tidak mencatat bahwa si Samuel dihukum mati saudara. Nah, tetapi kita lihat bagaimana ternyata Samuel tidak belajar juga ya dari sebuah pengalaman apa yang dialami, dengan dia melihat bahkan pengalaman pribadi yang dialami saudara, tetapi tidak belajar. Itulah kesalahan manusia. Seringkali kita nggak mau belajar, kita nggak mau betul-betul melihat bagaimana mungkin kita pernah melihat tokoh-tokoh atau orang-orang di sekitar kita yang pernah mengalami kegagalan atau kesalahan. Kalau kita nggak pernah mau belajar, narkoba paling contoh saudara. Orang sudah tahu saudara, narkoba itu nggak ada bahayanya. Saya berapa kali menangani orang-orang yang kena narkoba saudara. Sudah orang yang sudah kena narkoba itu sudah, kalau sudah sakau, ya sakau itu sudah tubuhnya itu minta karena itu terikat saudara ya. Oh, itu sudah betul-betul kalau tidak dikasih narkoba, waduh mengerikan. Katanya sakit semua dan mengerikan sekali. Ya, dan orang-orang sudah kena narkoba sudah tidak peduli sama orang. Ya, tidak peduli. Saya pernah dulu ada satu karyawan saudara di satu perusahaan yang saya waktu itu sempat menangani. Ya, sudah kena narkoba saudara. Saya firman, setelah itu saudara, karena kantung ada gitu. Ditegur satu dokter, dengar, jangan tidur. Sudah peduli sudah. Selesai muda, rasa cuek, rasa tidak bersalah, rasa tidak bersalah. Pokoknya tidak ada rasa dosa. Ngambil istri orang lain sudah. Ya, bahkan dia ngomong sama saya gimana caranya saya dengan istrinya orang lain bisa kawin. Katanya gitu. Lalu ajar tuh, nggak usah tahu dosa kok, pendeta ini justru membenarkan. Saya bilang bertobat kamu udah betul, kamu berdosa kamu. Sudah kamu tuh salah, merusak kehidupan rumah tangga orang lain. Tapi jawabannya sederhana, enggak mau. Aku senang kok katanya, kurang ajar saudara. Sudah tidak ada rasa berdosa. Jadi dikasih kan juga percuma. Ya, dikasih keluar juga percuma. Tapi kita lihat berulang-ulang sampai hari ini nggak pernah bisa dihapuskan. Ada saja saya bingung juga. Itulah bebannya manusia. Makanya nanti kalau kita baca dalam Efesus 5, firman Tuhan mengingatkan ya, jangan kamu bebal, jangan kamu bodoh, hendaklah kamu mengerti kehendak Allah. Jadilah bijak dikatakan. Jadilah bijak, jangan lupa. Manusia sekali seperti itu sudah tahu dosa. Kita lihat peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa.
Kejadian 3, Adam dan Hawa jatuh dosa. Manusia pertama kali Allah sudah peringatkan. Akibat dosa itu mengerikan kan? Akhirnya Adam dan Hawa keluar dari taman Eden. Tetapi kita lihat ternyata peristiwa itu tidak membuat manusia baik. Manusia hidup dalam dosa terus nanti dalam perkembangannya, saudara. Di dalam perkembangannya ternyata dosa itu meningkat. Bahkan anaknya si Kain ya, membunuh Habil. Terus dosa meningkat, bahkan sampai nanti puncaknya di zamannya Nuh. Dikatakan dosa itu sudah menguasai dan begitu memuncak. Dosa makan minum, dosa seksual, kawin mengawinkan itu sudah ada zaman dulu, zamannya Nuh. Makanya Tuhan menghapuskan, menghancurkan manusia. Betul-betul dihabiskan itu dunia dengan tembak, ya. Dan ditinggal 8 orang. 8 orang ini punya kualitas yang hebat kan? Benih hebat kan? Benih rohani kehidupan punya kualitas hidup yang dahsyat. Bisa bayangkan ya, 8 orang keturunannya Nuh ini hebatnya luar biasa. Di antara orang-orang pada waktu itu terbukti apa? Dia bisa menyelesaikan bahtera, dan tidak gampang menyelesaikan bahtera ya. Guncingan, olokan pasti luar biasa. Tapi mereka bisa melewati itu. Benihnya 8 orang hebat, kualitas rohaninya hebat, luar biasa, punya iman yang dahsyat. Nanti kalau kita baca sebenarnya dikatakan di situ ketika Nuh terima perintah untuk membuat bahtera, kita mencatat bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tepat, berarti kan tidak ditafsir-tafsir, tidak dikembangkan sendiri perintah itu, tetapi tepat. Dan itu pasti didukung oleh anak-anaknya. Kalau anak-anaknya nggak dukung ya nggak bisa ya. Anaknya juga setuju ya. Tapi kita lihat ya, setelah habis tinggal 8 orang benih kualitas iman yang dahsyat. Ya, sampai mau ya. Akhirnya Nimrod ya. Kita lihat peristiwa Babel, dosanya memuncak lagi, kesombongannya luar biasa. Oh, sampai hari ini sudah. Maka nanti puncaknya dikatakan dosa semakin meningkat ya, kekudusan semakin meningkat, kenajisan juga semakin meningkat. Itu manusia tidak belajar ya. Karena itu mari kita belajar sebagai orang-orang yang beriman. Tuhan mau belajar. Kesalahan kita nggak perlu hidup dalam masa lalu, saudara. Kita merasa ya sudah, kita jangan tinggal di sini terus, saudara. Iblis itu selalu membawa kita kepada masa lalu ya. Iblis selalu mengingatkan kita supaya kita merasa nggak layak. Kamu orang layak, kamu orang layak, kamu orang layak. Dan jangan pernah kita menghakimi orang itu nggak layak di hadapan Tuhan. Jangan, saya lagi bisa ulang, jangan pernah kita menghakimi orang itu tidak layak di hadapan Tuhan. Yang melayakkan bukan saudara, yang melayakkan Tuhan. Kalau kita menghakimi orang itu nggak layak, saudara belum tentu sudah layak di hadapan Tuhan. Betul? Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, ya. Tuhan itu hebat. Paulus, kita lihat siapa Paulus? Paulus orang bejat, Paulus bukan orang benar, pembunuh. Bahkan Paulus menyatakan dirinya, aku itu orang buas. Kenapa buas? Kata Paulus ini begitu benci sama orang Kristen. Ya bunuh ini. Kerjaannya adalah cari rekomendasi dari kekaisaran untuk bisa menghukum orang-orang Kristen, bisa membunuh orang Kristen, menghancurkan orang Kristen. Itu Paulus. Tapi dipakai. Saya kira percaya pada waktu banyak orang Kristen sakit hati. Betul nggak? Betul nggak? Kalau Bawasir bertobat, lalu dia jadi penginjil, saudara bisa terima nggak? Belum tentu bisa terima. Nah, Allah kita undang dulu. Mungkin nanti kalau ya mudah-mudahan kita doakan, siapa tahu memang bertobat betul, saudara ya. Waduh, kok diundang katanya, kok malah dibom dan sebagainya. Nah, saudara kita lihat berapa banyak, saudara ya. Allah itu luar biasa, Allah itu dahsyat. Ya pakai orang-orang yang luar biasa, mungkin secara manusia nggak layak, secara manusia nggak layak, tapi Tuhan pakai. Karena kelayakan itu milik Tuhan, Tuhan yang ngerti. Nah, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjaga hidup kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Kita baca dalam Kejadian 1:27-28 tentang keluarga. Kejadian 1:27-28 dikatakan demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah menciptakan langsung lembaga pernikahan ini, Allah membentuk langsung, Allah memilih langsung, mempersatukan antara Adam dan Hawa. Jadi pernikahan
perkawinan itu satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh Allah. Karena itu Allah begitu peduli dengan keluarga. Memang Allah peduli dengan rumah tangga, dengan perkawinan. Masih ingat ya, ketika Adam seorang diri saja. Jadi Adam dan Hawa tidak diciptakan berbarengan. Adam belum diciptakan. Kenapa? Belum waktunya dia punya pasangan, dan dia belum bekerja, dia belum mandiri, betul nggak saudara? Makanya seorang laki-laki kalau mau nikah ya mandiri dulu. Jangan cek bawa-bawa mau nikah kawin. Karena kan sudah nanti begitu punya anak, baik, mbak, tunggu dulu mbak, boleh popok, susu, repot. Loh ini aneh tak punya saudara? Mana? Aneh nanti, diciptakannya nanti. Setelah Adam ini dapat perintah dulu, kuasai tanggulannya bumi, dikasih wewenang bumi, dikasih tugas, dikasih gawean. Gaweannya apa? Menaklukkan bumi dengan cara memberi nama juga, dikasih nama. Gaweannya kasih nama saudara, kasih nama. Ya cari ketemu buaya, ya mungkin buayanya dulu yang ngomong ya, jenengku sopo, wes buaya wes, ayah gitu, wes cuannya buaya gitu ya, apa itu kok, jenengku sopo, apa ayah gitu saudara ya. Saudara dia kasih nama, mungkin nama-nama mikir ya, si Adam dan Hawa kan, si Adam ini, wah buahnya orang Pak Ayah, Pak Bedes orang Bu Bedes gitu saudara, loh kok orang macam nih kan mengatakannya. Lalu Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Setelah nyambut gawe, setelah dia kerja dengan baik, setelah dia bisa mandiri, baru Tuhan kasih seorang pendamping, penolong yang lain namanya Hawa. Makanya cewek-cewek ya, gadis-gadis di sini kalau mau dipersunting oleh perjaka-perjaka di tempat ini, saudara, tanya dulu. Pribadinya itu penting juga, betul nggak? Materi itu nggak penting, yang penting pribadinya dulu. Sudah punya rumah pribadi, sudah punya mobil pribadi, pribadinya yang penting juga. Materi itu nggak penting, saudara. Kalau saya materi nggak penting, yang penting pribadinya dulu. Sudah punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, rekening pribadi, luar biasa. Tapi betul saudara, walaupun kita bergumul saudara, tapi harusnya itu jangan dikatakan saya nggak punya uang Pak, saya tidak mengandalkan materi, saya hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Kerjanya apa? Oh andalkan Tuhan Yesus katanya. Orang nyambut gawe andalkan Tuhan Yesus, tiap hari bijak sembahyang, gimana? Bilang Pak, belum coba sembahyang deh, ya lu sama Gusti Yesus katanya. Ini kawin sama siapa? Kawin sama Tuhan Yesus? Ini serius. Maka dikatakan dalam Alkitab kan, laki-laki itu meninggalkan siapa? Ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Memang paling enak PMP, untuk mertua indah saudara. Ya kalau belum mampu ya orang apa saudara. Tapi harus punya niatan di sana. Ya, nah enak saudara. Saya udah mau sepakat sama istri itu. Saya nggak mau campur, rumah tangga itu nggak mau campur. Orang belum beli rumah ya kontrak. Nah enak saudara, ya nanti misalnya kita libur besok libur, ya wah tangga ini awal jam 10, ya nanti dia mau kami jam 10 kesek katanya. Pengen berduaan gitu ya, nonton TV harus cek-cek tangan, saudaranya suami istri. Wes mau jangan boleh katanya. Oh orang lu salah mana? Lu betul saudara. Betul. Padahal suami istri kan perlu, betul nggak saudara? Nanti kayak sore-sore wes mamanya ya kalau suami itu, mah, kan selalu kan rumah tangga ada apa namanya kode-kode khusus ya. Di kedai iwo ini opo, kedai opo, kalau waktu itu berarti flu saudara. Jadi kalau ada suami bapak-bapak tuh yang nggak ngerti, oh flu ya, oh enggak flu, ada tanda-tanda khusus saudara. Langsung masuk kamar orang tuanya, sore lebih kamar katanya. Lo betul. Karena itu tidak yang kita biasa tinggalkan orang tuanya. Coba nanti sudah baca dalam itu Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Kenapa sudah mandiri membentuk rumah tangga sendiri? Silakan. Nah saudara, itu yang firman Tuhan mau. Ya, karena itu kita sebagai keluarga-keluarga Kristen ya minimal punya
Kecuali gini saudara ya, ada orang tua yang udah tua, ya jangan apa-apa dikancani boleh saudara ya. Ada orang tuanya tua, dan ada orang sudah tinggal di situ boleh. Tetapi sebisa mungkin upayakan Anda membentuk rumah tangga sendiri. Ya, rumah tangga sendiri enak saudara, apalagi kalau sudah punya anak saudara. Mbah itu, oh saya punya om saudara ya, bualanya tidak ngomong sama anaknya saudara, balik keras. Begitu punya putu saudara, dia direktur saudara. Dulu zaman anaknya, mana berani saudara, dia bilang sama papanya, Pak, nanti Pak mau duduk di situ. Tidak berani. Sekarang cucunya datang, oh Pak, pinggir saya Pak, aku mau duduk di situ. Duduk saudara, pinggir rupanya saudara. Saya bilang zaman debet kenapa? Anakku sungguh sakit itu ya, cucunya saudara tidak berani saudara. Oh Pak, pinggir kanan. Jadi walaupun dia direktur saudara, karena dia putu saudara. Oh Pak, pinggir saudara, dia jadi paling takut saudara. Nah, apalagi kalau sudah punya cucu sudah, betul kan? Wah, anaknya mau diseneni, ya anak kan pintar cucu sudah. Begitu mau dimarahin papa mamanya, larinya kempongi sudah, opa-opanya. Begitu mau seneni, opa-opanya buding sudah kan, kita kalah sudah. Loh betul. Ya, makanya saya selalu punya komitmen tentang itu. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana Allah itu punya hal yang begitu penting. Ya, punya hal yang begitu penting tentang keluarga, tentang rumah tangga. Ya, dan ada satu nilai lagi, saya senang saudara. Ini nilai ini diajarkan oleh Opa Batubara almarhum. Saya senang sekali waktu dia mengajar kita Kejadian, dan sampai hari ini saya pegang saudara. Dikatakan beranak juga, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka beranak cuculah. Jadi Opa Batubara bilang begini, kalian harus diberkati dulu baru beranak cucu. Jangan beranak cucu dulu. Saudara kalau beranak cucu dulu nggak diberkati saudara. Oh betul sudah ya. Jadi itu konsep firman Tuhan, diberkati dulu saudara, baru beranak cucu. Makanya kalau nggak beranak cucu dulu orang diberkati saudara. Di kita ini ada istilah saudara untuk perkawinan di Kristen, kekristenan banyak kekristenan saudara. Ada dua istilah biasanya. Kalau saudara di undangan itu kan biasanya ada ya resepsinya. Lalu yang kedua biasanya ada acara peneguhan dan pemberkatan. Ya, jadi ada peneguhan dan pemberkatan itu berbeda saudara. Secara prinsipnya itu berbeda. Peneguhan itu bicara legalitas, ya zaman dulu itu catatan sipil dulu, baru pemberkatan itu ya zaman dulu. Maka dulu ada istilah BS. Ya BS itu secara resmi itu sudah nikah sebenarnya, secara hukum sudah nikah. Tapi mereka belum kumpul dulu sebagai suami istri ya sebelum diberkati. Tapi makanya banyak juga zaman dulu yang nggak diberkati saudara. Karena catatan sipil bisa, catatan sipil aja sudah setelah itu sudah resmi, sudah sah secara hukum saudara suami istri. Tetapi kalau orang-orang Kristen nggak mau saudara ya, biasanya BS dulu, lalu baru nanti setengah tahun kemudian menikah. Bentuknya pernikahan itu seharusnya diberkati. Nah sekarang waktu itu gereja sempat protes ya, gereja-gereja di Indonesia sempat protes. Harusnya melalui konsep firman Tuhan kan diberkati dulu, baru catatan sipil. Makanya sekarang bagus saudara, di Indonesia ini catatan sipil tidak akan bisa mencatatkan pernikahan sebelum dilakukan proses agama dulu. Ya karena itu pemberkatan dulu baru catatan sipil. Dan itu konsep firman Tuhan saudara. Itu konsep firman Tuhan. Diberkati dulu. Nah itu sifatnya peneguhan. Jadi peneguhan itu legalitas. Tercatat dalam catatan sipil itu namanya peneguhan, diteguhkan oleh negara, itu peneguhan. Nah berkat itu hanya gereja, ya jadi pemberkatan itu penting sudah. Pemberkatan itu bukan sekedar ritual-ritual saja, tetapi betul-betul pemberkatan itu betul-betul kita minta. Waktu saya diberkati betul, saya minta berkat sama Tuhan, dan rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, bukan sekedar persyaratan saja. Ya, banyak orang menikah karena syarat ya. Harus kita di Kristen syaratnya aja, yang penting sudah dilewati. Sebab negara tidak akan mencatat kalau sudah tidak melalui proses gereja dulu atau agama dulu. Nah itu luar biasa saudara. Jadi peneguhan dan pemberkatan itu beda. Makanya ada istilah ketika dia tidak secara kriteria ya, kriteria gerejawi, secara aturan-aturan kekristenan itu ternyata terlanggar, maka istilah kita bukan peneguhan dan pemberkatan, tetapi hanya peneguhan saja. Artinya tercatat di catatan sipil. Kita juga tidak meneguhkan saudara supaya nanti tercatat di catatan sipilnya
biasanya tetap ada catatannya, tetapi istilah kita bukan pemberkatan tetapi didoakan, ya, didoakan. Nah, itu pengertian dari pemberkatan dan peneguhan, saudara-saudara. Ya, jadi diteguhkan dan didoakan, diberkati, ya, dengan berkati. Nah, sekarang kita mau lihat sama-sama pentingnya keluarga Kristen. Jadi keluarga Kristen itu penting sekali. Kenapa? Yang pertama, menjadi tempat bertumbuh. Keluarga itu menjadi tempatnya bertumbuh, sudah. Ya, pertumbuhan tubuh, akal budi dan rohani. Maka ada biasanya begitu, sudah ya. Biasanya ada istilah pohon buah itu biasanya jatuhnya tidak jauh dari pohon buah gitu. Burung sarapan, saudara ya. Buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohon. Betul ya? Betul kan? Betul ya? Biasanya kan gitu. Kalau bapaknya pedagang, anaknya biasanya ya pedagang, kan gitu ya. Bapaknya guru, anaknya guru. Tapi biasanya bapaknya pendeta, anaknya nggak mau jadi pendeta, saudara. Karena pendeta susah. Ya, pendeta susah lu banyak, saudara ya. Anak-anak pendeta yang akhirnya mau jadi pendeta punya kepahitan, saudara. Beberapa anak pendeta yang pernah saya tanya ya, kamu mau jadi pendeta kan? Kenapa? Enak. Kenapa? Papa aku sakit ngomong katanya, dulu nenek baik cepat. Aku mau jadi pendeta. Betul, saudara. Ada satu anak hamba Tuhan nggak mau ibadah gerejanya, saudara. Sampai saya ngomong itu, bapak ibu mungkin pendeta bukan pernah ibadahnya kono. Wah, aku sakit hati sama jemaat, kurang ajar ya. Bapak mamaku dunia naik terus katanya. Wah, luar biasa, saudara ya. Jadi hanya satu profesi yang seringkali anak-anak mau ikut, saudara ya. Nek pendeta biasanya jarang ya, jarang anak-anaknya itu mau jadi pendeta, saudara. Nah, saudara, kenapa? Karena di situ kita bertumbuh, betul kan? Kalau bapaknya senang judi, jangan salahkan kalau anaknya suka berjudi. Ya setiap hari dia di situ, saudara. Papa saya merokok berat, saudara. Merokok, ya, senang merokok, saudara. Makanya saya sering kali kalau ada merokok, aduh nggak tahu, saya sering kali kopi. Saya dari lahir terus di paskus sama rokok, ya, gede-gede masih di paskus terus, saudara. Tapi papa saya ngomong gini, waktu saya masih kecil ya gini. Handuk papa merokok, kalian tidak boleh merokok, katanya. Merokok itu nggak baik, katanya. Cuma zaman dulu kan nggak berani larang juga. Coba anak sekarang saya ngomong sama anak saya, Pipa. Papa merokok, katanya, kan gitu, sudah. Nggak bisa, anak sekarang nggak bisa, sudah. Zaman dulu kan belum ya, nggak berani, betul, sudah. Papa saya ngomong, pokoknya nggak baik, tapi dalam hati kan mikir, sudah. Kita bilang, enak saja, papa bilang nggak baik merokok. Orang nggak baik merokok, katanya. Pokoknya gede merokok, betul, sudah. Saya waktu kecil lihat papa saya merokok, oh pengen sudah. Sebenarnya gede aku merokok. Apalagi lihat tangan gitu ya, apa rokoknya diputer-puter itu. Saya belajar, sudah. Dulu kan modelnya pensil ya. Pensil itu kan pulpen kan nggak pernah berkurang. Kalau pensil kan lama-lama, ada orang gue, saudara ya. Bisa cilik barang dibuat, saudara. Makanya ada punya mau beli mana, saudara. Betul ya. Dulu zaman dulu saya sampai kecil sudah sini. Nyekelirannya itu dipakai pensilnya, ya. Karena semakin dilokoti semakin habis. Nah, semakin pendek itu bisa kan, dari kecil saya seneng loh, tak muter-muter dolanan diri, saudara. Membayangin rokok, kadang selalu dibus dewi. Pernah tempe, saudara, tak linting dewi, saudara, tapi udah dikasih batu ya, tak opong ngesep dewi, itu rasanya enak. Nggak bisa, saudara, tapi saya bersyukur, saudara, walaupun apa saya perokok, keluarga saya nggak ada perokok, saudara. Mama saya kali ngomong, pokoknya nggak merokok ya. Oh iya, jangan kayak papamu. Asmat gojekan dulu ya, tapi nggak wani, saudara. Dan bilang nggak boleh sama papa, sama mami, karena sama papa saya bilang, diam. Nggak berani, saudara. Sampai sekarang diam, malah diseneni sama anak ya. Diam, mami. Saudara, nah sekarang kan begitu, saudara. Zaman dulu nggak. Tapi sampai yang mau saya katakan, saudara, keluarga tempat bertumbuh, betul kan? Tempat bertumbuh. Saya waktu kecil, papa mama saya bukan Kristen. Saya nggak pernah diajar tentang cerita-cerita, walaupun ayah saya senang dongeng, mama saya senang dongeng, tetapi bukan dongengannya bukan tokoh-tokoh Kristen saja. Dongengannya tentang kancil yang menghitung. Kancil itu saya tahu cerita-cerita perwayangan, tetapi nilainya kan ada nilai baik, ya, nilainya nilai baik. Nah, saya bersyukur, saudara, saya bersyukur, ya, akhirnya saya ketemu sama Tuhan Yesus. Luar tangga itu menjadi keluarga itu tempat bertumbuhnya anak. Karena itu jangan cekoki, jangan ajari anak-anak sekarang dengan nilai-nilai, ya,
ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Sekarang keluarga saya jangan heran juga. Kenapa? Tidak ada tempat di mana mereka ini bertumbuh dengan baik. Tidak ada tempat mereka bertumbuh dengan baik karena orang tua sekali situ. Kita nggak peduli. Ya, walaupun saya sedang berpikir sudah ya, saya ingin juga nanti kalau bisa direalisasikan coba kita bicarakan dengan majelis sudah. Satu sedang berpikir sudah dengan apa namanya kejahatan para pembantu ya, anak-anak dihajar, anak-anak masuk neraka kan nggak ngerti sudah. Banyak anak saya sempat berpikir ya dengan istri, apa di apa buka penitipan anak gitu ya, naik minimal naik di gereja ini kan diawasi sudah ya. Dan saya sama istri sudah anak juga, saya senang sama anak-anak. Ya, saya pikir apa seperti itu ya, kita buka beberapa jemaat yang sudah ada kerjaan yang sepuh-sepuh yang bisa ngomong kan beda sudah naik ngomong mulai lihatnya anak begitu mereka ya. Kenapa orang tua sepuh sekarang kalau istri nggak kerja nggak bisa, suami nggak kerja nggak bisa, apakah benar saya nggak tahu juga saudara, apakah karena memang senang ya senang untuk kita berkarya saya nggak ngerti. Sehingga waktu untuk anak kita, bagaimana anak kita harusnya bertumbuh, dia tidak bertumbuh dengan orang tua, banyak anak bertumbuh dengan seorang pembantu. Makanya jangan heran ditinggal papa mamanya mau tugas di luar kota tidak nangis sudah. Pembantunya keluar nangis. Keluarga adalah tempat bertumbuh. Itu yang sudah perhatikan. Sudah punya anak-anak, sudah punya keluarga adalah tempat bertumbuh. Yesus menjadi pusat, ya. Yesus menjadi pusat pertumbuhan keluarga. Perhatikan ya. Pertumbuhan kita, Yesuslah yang menjadi pusat kita. Yesuslah yang menjadi patron kita. Yesuslah yang menjadi pola dari pertumbuhan kehidupan keluarga kita. Efesus 4 ayat 13 hingga 15. Efesus 4 13-15 dikatakan demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadikan Yesus itu menjadi pusat pertumbuhan keluarga kita. Sentralnya Yesus. Sentral figurnya itu di Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah sentral figur yang sempurna. Biarlah kita meneladani Yesus. Orang tua meneladani Yesus. Sehingga apa yang diteladani oleh anak kita itu adalah teladan Kristus. Betul ya? Anak itu seringkali kan meneladani bapaknya ya. Orang tuanya itu menjadi kebanggaan dari anak-anaknya. Karena itu kita sebagai orang tua jadikan Yesus itu sebagai sentral kita. Suami-suami jadikan Yesus itu menjadi sentral pertumbuhan kita. Istri-istri jadikan Yesus itu menjadi sentral pertumbuhan kita. Keluarga harus bertumbuh, ya. Keluarga harus bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya. Matius 22 37 hingga 39. Matius 22 37 hingga 39 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah setiap anggota keluarga kita mengalami pertumbuhan ketika dia mengasihi Tuhan. Ya, ketika dia mengasihi Tuhan, ajarkan anak kita untuk mengasihi Tuhan. Ajarkan kepada istri kita, ajarkan kepada suami kita, terus bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Yang kedua, pentingnya keluarga Kristen. Yang kedua, dia menjadi pusat pengembangan, ya, pusat pengembangan. Saudara, keluarga ya, adalah tempat bagaimana setiap anggota keluarga itu mengembangkan karunia Tuhan. Ya, setiap kita punya karunia-karunia, saudara. Setiap kita punya karunia-karunia yang berbeda-beda, tidak sama. Saya senang menulis naskah, ya, saya senang teater dulu, ya, saya suka membuat naskah dan sebagainya. Kalau di keluarga saya sudah nggak ada yang suka. Saya coba mulut-mulutnya kok nggak ada dari keluarga mama saya maupun bapak saya nggak ada yang suka buat naskah. Dan saya bahkan nanti sudah, saya ngerti bagaimana saya bisa punya kemampuan di bidang itu. Adik saya laki-laki
seneng nyanyi, suaranya bagus. Apalagi lagu Mandarin, luar biasa. Jadi kalau ada pernikahan keluarga itu mesti dia nyanyi, ya, nyanyi dan sebagainya. Papa saya, mama saya juga nggak jago nyanyi, nggak jago nyanyi. Tetapi setiap anggota keluarga itu punya talenta masing-masing, dan itu harus dikembangkan, ya, harus dikembangkan. Nah, biasanya kita orang tua kan punya punya apa ya, otoriter gitu ya, terhadap karunia anak. Anak punya karunia, nggak boleh. Mau jadi pendeta, rasa jadi pendeta mangan apa? Gue pendeta yang makannya sebelum, tetap makan nasi. Nggak mungkin terus pendeta makannya Alkitab, ya aku juga Alkitab dimakan terus tiap hari. Nah sekarang kita menata, ya padahal Tuhan kasih karunia. Makanya kalau pemberkatan anak-anak yang penyerahan anak selalu katakan seperti Hana berkata, terserahlah kiranya Tuhan. Luar biasa. Dan Tuhan itu ingin memberikan karunia itu masing-masing, dan keluarga itu adalah tempat bagaimana anak itu bisa mengembangkan talentanya. Tuhan mempercayakan talenta kepada setiap anggota keluarga yang harus dikembangkan. Perhatikan, setiap kita itu pasti dipercayakan talenta. Jadi jangan pernah merasa kok kita tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak. Setiap kita pasti dipercayakan talenta. Jangan pernah ngomong sama anak kita, "Kowe iki sapa?" Ya, matematika biologi karena sekarang kita berpikir kan seperti itu, sudah. Anak itu pinter kalau eksaknya, ya, apalagi kalau SMA masuk apa? IPS dianggap bodoh, sudah. IPS bodoh apa gitu katanya gitu, sudah. Nah IPA bangga. Ada sudah, nanti kalau lihat sudah ya, mungkin ya, di perusahaan-perusahaan yang jadi pemimpin itu jarang orang eksak, sudah. Betul ya? Yang jadi pemimpin di perusahaan-perusahaan itu jarang mereka orang eksak, gitu. Betul ya? Jarang mereka orang eksak. Karena eksak itu lebih ke otak kanan ya, otak kanan, logik. Nah kalau biasanya orang-orang ekonomi dan sebagainya ngambil otak kiri sudah ya. Kenapa? Itu seni. Lo memimpin itu sebuah seni, sudah, betul nggak? Memimpin nggak bisa apa namanya? Hukum pasti nggak bisa, sudah. Memimpin di tempat A berhasil, belum bisa dibawa ke tempat B itu berhasil. Kan itu seni. Tapi sekarang kita sudah mengklaim bahwa anak kita itu bodoh. Salah, sudah. Banyak orang-orang hebat. Siapa ya? Microsoft. Pemilik Microsoft, saudara, orang lulus. Kuliah nggak lulus, loh. Banyak orang berhasil, saudara. Kuliah nggak lulus, loh. Ya bukan berarti wah naik itu puji Tuhan. Saya kalah sama sekolah, kuliah orang usah kuliah baik. Itu bukan, itu keset namanya, saudara. Memang ada orang nanti secara akademis nggak kita, sudah. Penemu itu rata-rata, saudara. Orang pinter. Thomas Alva Edison, saudara, sampai dikeluarkan dari sekolah. Orang munggah-munggah, saudara. Dikeluarkan, tapi mamahnya sampai bilang, "Mau jangan dikeluarkan anak saya, mau dididik ini," ditolak, saudara, sama gurunya. Mamahnya ajarin dia sendiri, saudara. Mamahnya punya iman, ya jadi mau pinter, terkenal sampai hari ini, saudara. Jadi jangan berpikir kegagalan anak kita hari ini itu benar gagal terus seterusnya, tidak. Karena itu ajarkan anak kita takut akan Tuhan sehingga dia bisa mengembangkan setiap talenta yang Tuhan percayakan. Setiap anak kita, setiap kita pribadi itu pasti dikasih talenta, sudah, dikasih karunia untuk kita kembangkan. Persoalannya kita nggak pernah mau mengembangkan karena melihat orang lain. Tuhan kasih talenta sama kita, ya. Dalam Matius 25:14-15 ya dikatakan demikian. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, yang mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu dia berangkat. Setiap talenta yang dipercayakan harus dikembangkan dengan setia. Setiap talenta yang dipercayakan sama kita harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Persoalannya sekarang kita tidak kembangkan, sudah. Ya, harus dikembangkan, dikerjakan. Ya, nanti kalau kita lihat perumpamaan ini bagaimana dikerjakan dengan baik sehingga menghasilkan, berkembang talenta. Ya, Matius 25:21, maka tuannya itu
Kepada kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Orang yang mengembangkan talenta diberkati oleh Tuhan. Bahkan masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Tuhan mau setiap kita mengembangkan setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, dan akibatnya apa saudara? Orang yang tidak mengembangkan talenta dihukum. Jadi kalau dikembangkan, diberkati oleh Tuhan, dikasih kepercayaan, dikatakan tadi ya, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang lebih tanggung jawab yang lebih besar. Saya dulu nggak bisa apa-apa, merasa nggak bisa apa-apa, tetapi ketika setiap perkara yang saya kerjakan sudah sungguh-sungguh, Tuhan mulai kembangkan, Tuhan mulai kembangkan, dan Tuhan mulai kembangkan. Bukan karena kita hebat, tetapi setiap karunia yang Tuhan percayakan kalau kita kembangkan, Tuhan akan tambahkan. Tapi kalau cuma dikasih satu, ya, ditutup saudara ya, disimpan, tidak kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, diambil dan dihukum oleh Tuhan. Ya, dalam Matius 25 ayat 26 dan 30 dikatakan demikian. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut, dari tempat di mana aku tidak menanam, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan getah-gigi. Jadi keluarga itu tempat mengembangkan karunia. Ya, kita sebagai orang tua lihat apa ya? Izinkan anak kita bisa mengekspresikan karunia-nya. Karena Tuhan pasti pakai, dan orang yang bisa mengembangkan karunia-nya akan diberikan oleh Tuhan. Jadi biarkan keluarga ini, tempat keluarga ini kita bisa mengembangkan setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya, yang ketiga, pentingnya keluarga Kristen. Yang ketiga adalah keluarga Kristen adalah tempat mentransfer nilai hidup. Filosofi hidup saya ini banyak juga saya terima dari orang tua saya. Salah satunya, walaupun saya tidak terima secara utuh, saudara, orang tua saya katakan begitu, waktu saya bilang mau jadi pendeta, bapak saya maksudnya, bapak saya bukan orang Kristen, pada waktu itu dia hanya Kristen kan. Waktu saya bilang, Pak, saya mau jadi pendeta, semua nolak, jadi keluarga besar saya nolak, kakak saya nolak, adik-adik dari mama saya nolak semua. Tapi waktu saya ngomong sama mama saya sederhana, dia hanya bilang begini, Gus, yang penting bagi papi, kalau kamu melakukan segala sesuatu, jangan pernah main-main, jangan nanggung, jangan separuh-paruh. Nek jadi pendeta sing tenanan. Nek jadi penjahat sing tenanan. Artinya ya karena orang dunia saudara ya. Maksudnya yang saya tangkap bahwa saya sudah jadi penjahat, dan artinya orang puasa kan begini. Nek jadi penjahat, penjahat tas kakak bisa gitu. Artinya ya serius dengan kepenjahatanmu gitu saudara ya. Nek jadi pendeta ya serius dengan kependetaanmu. Yang saya tangkap filosofi dari saya ini, orang itu kalau kerja jangan nanggung-nanggung. Yang saya tangkap itu jangan penjahatnya. Yang saya tangkap kamu kalau kerja jangan nanggung. Maka dikasih contoh yang istri. Nah itu menjadi sebuah nilai hidup dalam hidup saya, bahwa kalau kita kerja, kita lakukan segala sesuatu, melayani apapun dalam rumah tangga, dalam apapun, jangan main-main, jangan sekarang. Nah itu transfer nilai yang saya terima dari keluarga, dari orang tua saya. Nah saudara, keluarga itu sebagai laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga untuk saling belajar hal-hal yang memuliakan Allah. Betul ya? Banyak pelajaran yang kita terima. Biarkan tempat keluarga itu menjadi laboratorium bagi anak untuk belajar, mengembangkan ya, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu tanamkan nilai-nilai yang betul-betul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita harus hidup sama seperti Yesus. Kenapa saudara? Karena ini adalah nilai hidup yang paling tinggi dan mulia. Yesus, kehidupan Yesus inilah ya, adalah nilai hidup yang paling tinggi dan paling mulia. Saudara punya prinsip-prinsip ya. Berapa banyak kita seringkali ribut, konflik gara-gara mempertahankan prinsip, betul nggak? Prinsip saudara. Saudara kalau prinsipnya bertentangan dengan firman Tuhan, saudara harus rela untuk menghancurkan itu dan ganti prinsip hidupmu dengan nilai-nilai kebenaran yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada banyak prinsip-prinsip kita yang salah saudara. Ada banyak prinsip hidup saya yang salah. Dulu saya punya prinsip begini saudara. Pokoknya kalau saya benar, saya dipersalahkan. Oh siapapun saya nggak tahu. Betul saudara. Jangan kejar itu.
Polisi saja sampai ditangkap, saya bener, tak lawan saudara. Sampai polisinya bilang, wis diem tuh, udah saudara. Udah, oh tak lawan itu sudah. Sampai temennya bilang, wis dia mau karena polisi marah loh, ajar loh, karena ngajar saya bilang, tak laporkan kan. Sampai polisi bilang, mau, caci mau katanya, sampai dimarahin loh, udah aja. Nah satu prinsip, pertanyaannya sekarang sederhana, bener nggak prinsip saya? Salah sudah, salah. Itu bukan prinsip yang betul, secara firman Tuhan. Dan saya harus merelakan, saya hancurkan itu, saya matikan prinsip itu. Ketika saya tidak firman Tuhan, firman Tuhan katakan tanpa memikir kasih kanan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan saya harus merelakan itu, saya merelakan. Dan saya mulai berproses sama Tuhan. Fitnah, dibina, seperti anak domba dibawa ke pembantaian, dia tak berdaya. Amin. Itu Yesus, itu prinsipnya Yesus kan. Diperlakukan tidak adil seperti anak domba dibawa diam. Yesus saja tidak melakukan, dia punya otoritas. Otoritas saya apa? Kekuatan saya apa? Kekuasaan saya apa? Kebenaran saya tidak sempurna. Saya bisa berkata menurut saya benar, belum tentu itu betul secara firman Tuhan. Karena itu jangan pernah mempertahankan prinsip-prinsip yang kelihatannya benar secara dunia. Tetapi ketika itu kita padankan dengan kebenaran firman Tuhan, belum tentu itu prinsip kebenaran. Nah kalau itu bukan kebenaran juga, relakan. Engkau harus hapus itu prinsip hidup, hancurkan prinsip hidup, dan ganti dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada banyak nilai-nilai prinsip dalam hidup saya harus ganti. Dulu kelihatannya benar. Karena saya dapat firman itu dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Pokoknya bener, ojo wedi, sikat gue ya. Ya kelihatannya bener sudah, kelihatannya tapi firman Tuhan ajarkan yang bertolak belakang dengan itu. Dan saya untuk lebih taat dan tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Saudara, Filipi 2:5 dikatakan, seringkali saya sampaikan saudara, ya. Biarlah saudara tidak cemburu, tetapi betul melakukan prinsip firman Tuhan ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, bersama saudara. Dalam kehidupan bersama itu perlu saudara kita punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus. Dikatakan dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara kalau hidup dalam kebersamaan saudara tidak punya pikiran dan perasaan Yesus, oh ribut, konflik terus benar. Rumah tangga itu kenapa seringkali kita ribut konflik saudara? Karena kita nggak naruh pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita seperti Yesus, yang ada egois, yang ada kepentingan pribadi. Ketika kita tersinggung kita marah. Kenapa? Karena kita nggak punya pikiran dan perasaan Yesus. Konflik. Tapi kalau rumah tangga kita di dalamnya ada nilai-nilai, kita punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Saudara, jangan lupa saudara, kalau sudah punya anak-anak, saudara saya mengajarkan nilai kepada orang kita. Amin. Kalau orang tuanya seperti itu saudara, sombong anaknya, ya dia bisa ngomong gini, sombong aku mau kawin. Ada juga loh, ada banyak orang tua anak yang menikah kenapa? Mau. Ada seorang wanita yang menikah kenapa? Karena melihat mamanya diajar terus sama bapaknya, mau kawin. Ada banyak saudara. Apa yang dia alami di keluarga itu menjadikan trauma yang luar biasa. Karena itu jangan jadikan keluarga laboratorium yang rusak. Jadikan keluarga laboratorium yang bisa mengembangkan nilai-nilai yang indah. Sehingga keluarga kita yang ada di dalamnya betul-betul boleh mengalami pertumbuhan. Tadi dikatakan keluarga tempat bertumbuh, tempat berkembang dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa itu? Jangan ajari anak kita menipu, jangan ajarkan anak kita ngapusi. Apapun sebuah kesalahan jangan ajarkan kepada anak kita, jangan benarkan anak kita. Sekali gitu ya, karena kita lapor ke sekolah dia tidak merasa tidak adil, baik oleh gurunya. Saya kan tapi sudah di Noel cerita, jangan kita gini, bener melawan baik, tidak bisa. Ya, tidak apa-apa. Tuhan
Yesus saja diperlakukan nggak adil. Nah, saya dulu enggak juga dengan orang saya. Berantem nangis pulang mau dihajar kan. Nek orang wani bilang saja mati. Ojo padu. Nek padu wani ngadepi. Tanya, wani parani. Ajar tenten katanya. Loh itu mundurnya udah. Itu orang dunia. Jadi kalau pulang nangis malah percuma dihajar sudah. Wong lanang kayak wani padu ojo nangis. Bapak punya ya wes tahu resiko orang berantem kok sudah. Jangan nangis. Nek rawani berantem, ya bilang saja aku mati. Sehingga nggak berantem selesai sudah, betul nggak? Lo orang berantem kan aku mati selesai. Selesai. Tapi ini mau berantem, mana nih? Ya, balas. Hadapi, kan itu sudah biasa. Yang dulu itu prinsip benar untuk dunia, karena tidak benar untuk iman. Tuhan. Taruh ini, saudara, apa yang kita taruh nilai-nilai di dalam keluarga kita? Sinetron, Bollywood, nah katanya ramai sudah ya di beberapa film itu bercerita, wah apa ya? Nah, ceritanya banyak, sudah banyak kan anak kita sudah duduk berdua, mama, papa, anak duduk, umur nonton sinetron, ya, saya sekali makan juga. Dia itu senang sudah ya, drama-drama itu senang. Nah, tak mati nggak boleh. Karena nggak benar-benar apa ceritanya ada apa-apa sudah sekarang itu kita lihat ya. Romanticisan semua itu sudah. Saya nggak mau anak saya tertarik dengan nilai-nilai seperti itu. Harus mulai serius, menghadapi tangga aja kecolong-colongan gitu, betul? Apalagi kalau kita nggak serius, malah membiarkan saudara. Ini rapopo ya. Lu nggak karu-karu, makanya kita sekarang ini kehidupan rumah tangga itu mumpuni sinetron. Jadi sinetron itu merupakan ekspresi dari kehidupan rumah tangga yang memang ada di sekitar kita. Nah kalau nilai-nilai itu kita transferkan ke anak kita, bukan nilai kebenaran. Harus hati-hati saudara. Jangan asik kita lupa. Kita punya anak-anak yang memberikan kita. Walaupun dikatakan di situ ya, remaja, mana kita belum remaja, remaja itu umurnya 12 tahun. TK contoh ya. BO, bimbingan orang tua, boro-boro bimbing saudara. Oh anak tanya, main apa? Ojo takut wae. Ceritanya di juru katanya, di situ sudah. Padahal kan di situ dikatakan BO, bimbingan orang tua. Asal tanya, main apa toh? Mana toh? Katanya ribut sama anak guru, orang nanti ceritanya. Bubar itu saudara. Belum betul saudara, berapa banyak kita egois, kita lupa bahwa keluarga itu kita cuma transferkan nilai-nilai yang baik kepada kita. Jangan lupa ya. Makanya mulai punya anak-anak TK gitu ya, remaja, banyak hal saudara, banyak hal. Oh kita serius saja kita tidak gampang, kondisi sekarang kita gampang saudara, tidak gampang. Tapi kita perlu kekuatan Tuhan, perlu keseriusan, perlu kemauan untuk menjadikan keluarga itu laboratorium, mentransferkan nilai-nilai yang baik untuk anak-anak kita. Orang tua kita belajar, orang tua kita bertanggung jawab mengajar anak kita takut akan Tuhan. Ulangan 6-9 ini bicara tentang apa yang saya sampaikan. Ajarlah anakmu ulang berulang, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berpergian, bahkan dikatakan ditaruh di tiap-tiap pintu. Artinya apa? Ada satu keseriusan untuk kita mengajarkan anak kita ulang berulang tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran itu bisa disampaikan sambil lalu, harus dengan keseriusan, kesungguhan, dan kepedulian. Jangan menganggap lucu sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berapa banyak yang kita lucu ya? Anak-anak cak culik berantem saudara. Ya, karena anak kecil berantem malah dibuyuni, apa yang lucu ya? Bisa pernah marah dengan tetangga karena ada anak-anak waktu masih di Solo sudah belum nikah. Wah, ada anak kecil berantem malah lucu suara, jangan. Tapi ini tidak benar kabeh saudara. Di Facebook ada ya, saya dapat di kiriman video sudah di Thailand kalau tidak salah ya. Kon berantem sudah sampai nangis-nangis,
gila semua. Tidak menanamkan satu nilai. Ya, mari kita punya tanggung jawab yang serius terhadap keluarga kita. Tanamkan nilai-nilai. Karena menjadi prinsip hidup kan saudara. Jangan kecewa nanti kalau anak kita sudah dewasa, waktu kita tegur, lu kan papa yang ngajari, lu dulu mama yang ngajari, tidak bisa. Sudah menjadi prinsip. Nilai itu sudah menjadi prinsip dan tidak gampang. Yang saya sampaikan tadi, nilai-nilai yang saya terima kan, saya benar, itu nggak gampang menghapus sudah. Saya butuh waktu, saya butuh serius, saya butuh firman yang menempel hidup saya sehingga saya merelakan itu, tidak gampang. Untung saya bersyukur firman Tuhan menegur saya karena Tuhan sayang saya sehingga saya merelakan prinsip-prinsip saya. Kalau tidak itu merusak. Ya. 4. Pentingnya keluarga Kristen. Kenapa saudara? Di tempat keluarga ini munculnya banyak masalah, tetapi juga solusi. Tuhan izinkan kita ada masalah karena kita harus semakin tough, karena hidup di dalam dunia ini tidak gampang. Hidup dalam dunia itu diperjuangkan. Ayo katakan bahwa hidup itu sebetulnya pekerjaan yang harus kita kerjakan. Saya mau tanya di sini, ada keluarga rumah tangga yang tidak ada masalah? Ya. Oh, masalahnya banyak ya. Nek belum cerita, banyak sudah. Saya mau cerita, bojoku ini. Tidak cerita gemes-gemes. Dan kita ini dari orang yang berbeda, karakter yang berbeda, dua dijadikan satu, gak gampang. Kita bukan manusia klasik, kita manusia unik. Tetapi kalau pasangan di dalam Tuhan saling menolong, kalau kita ngerti firman Tuhan, banyak berbeda sama saya sama istri saya banyak perbedaan. Seringkali ya sok lali gitu ya. Ngomong politik itu salah, tapi begitu dia temukan, oh iya benar apa ya. Oh, tidak lama kemudian disikut-sikut ide ya, digoda-goda, akur lagi. Tapi kalau kita sama-sama egois, ya ukuran juga. Oh, itu dah kita biar juga masuk surga. Firman Tuhan kata, engkau boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Kenapa matahari terbenam? Kalau di sana pergantian harinya itu adalah sore. Jadi artinya jangan marah sampai satu hari kan itu sore. Sampai hari berlalu. Nek nesune di Rebu, yo sebelum jam 1, sebelum jam 12 hari Rebu selesaikan. Sebab kalau jam 12.01 itu sudah hari Kamis. Saudara kalau belum selesaikan berdosa nggak masuk surga. Lo ya betul kan? Kan upah dosa ialah saudara seringkali kenapa saudara berkepanjangan melewati Kamis manusia ukuran, Jumat ukuran, ya Sabtu ukuran, sebulan pisah ranjang saudara. Repot sudah. Kelihatannya sih satu rumah, tetapi sudah nggak ada keharmonisasian. Nggak bisa. Kenapa? Karena seringkali kita nggak serius. Banyak masalah, pasti banyak masalah. Tetapi kita harus punya kesepakatan untuk dapat menyelesaikan masalah itu. Keluarga tempat munculnya berbagai permasalahan hidup dan cara menghadapinya. Saudara, yang paling penting juga, Yesus adalah sumber jawaban bagi persoalan keluarga kita. Jadi tidak ada yang emergency sebenarnya, tidak ada yang kiamat, ya. Tidak ada yang kiamat sebenarnya, tidak ada rumah tangga yang kiamat. Kalau kita percaya Yesus menjadi sumber jawaban bagi persoalan kita, cuma masalahnya mau nggak hidup atau solusinya itu seperti maunya Tuhan, bukan maunya kita. Seringkali kenapa nggak ada solusi? Karena saudara maunya solusi KPD, nggak mau caranya Tuhan, nggak bisa. Dan Tuhan akan menemukan solusi itu. Yesus lah yang menjadi sumber jawaban. Ya. Dalam Matius 11:28-30 dikatakan demikian ya. Ini ayat yang luar biasa yang menghibur kita, ya, yang menghibur kita dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Luar biasa. Marilah kepadaku yang letih lesu. Sudah mulai letih lesu dengan keluarga. Ada yang sudah mulai letih lesu dengan suami, ada yang mulai letih lesu dengan istri, dengan anak-anak. Saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan kasih lega.
cari sama komunitas itu. Komunitas itu kadang ada bagus juga ya, kocok arisan. Ya ada baiknya, ada mana baiknya saudara. Wes, bojoku ini rasa aku mau kapan katanya saudara. Tinggalan baik katanya. Lo rusak dalam hidup ini. Rumah tangga itu sifatnya pribadi, pernikahan itu bersifat privat dan eksklusif. Bersifat pribadi. Rumah tangga kita nggak bisa saudara diselesaikan dengan cara yang sama dengan rumah tangga teman kita, nggak bisa. Sifatnya privat. Berapa banyak rumah tangga rusak gara-gara komunitas? Apa arisan-arisan banyak dia kepaitan sebenarnya. Akhirnya arisan dapat itu ya romuto, sesuai itu biasa. Saya kira arisan itu apa berondong kan saudara. Saya pikir berondong itu dulu itu apa namanya? Jagung berondong saudara. Lah, ibu-ibu makan berondong itu bukan berondong ya. Romuto itu berondong cakep itu saudara. Saya pikirnya begitu. Aku itu arisannya kayak berondong katanya. Romuto itu berondong cakep saudara. Bukan berondong itu katanya. Kenapa saudara? Karena lupa ada solusi di dalam Tuhan. Amin. Saudara, ada solusi ketika keadaan dalam rumah tangga sebesar apapun. Ada solusi, ada jalan keluar. Andalkan Tuhan, datang pada Yesus. Saudara, 1 Korintus 10:13 ya, ayat yang terakhir 1 Korintus 10:13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mau diproses sama Tuhan, mau mengikuti solusinya Tuhan, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Kenapa seringkali kita merasa buntu? Karena kita mau jalan keluar solusinya, maunya kita, karena kita nggak mau sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga seringkali begitu. Seringkali kok kenapa? Karena maunya caranya sendiri, maunya egoisnya sendiri, tidak mau caranya Tuhan. Saudara, mari pada waktu yang benar ini firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Bagaimana pentingnya keluarga. Allah membentuk keluarga-keluarga dan Allah mengasihi keluarga-keluarga. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kalau ada yang datang hari ini dengan beban, datang kepada Yesus. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Dia sumber jawaban. Ada yang mulai letih dengan suami, datang kepada Yesus. Ada yang mulai letih dengan istri, datang kepada Yesus. Ada yang mulai letih dengan anak kita. Anak ada yang letih dengan orang. Datang sama Tuhan dan siap menerima solusinya Tuhan, bukan maunya kita.